Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur dan diferensiasi sosial. Di pertemuan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan bentuk dari struktur sosial, ya. Kan kemarin kita sudah bahas bentuk struktur sosial itu ada diferensiasi dan ada stratifikasi sosial. Nah, yang stratifikasi sosial di sini tentu berbeda dengan diferensiasi sosial. Di dalam diferensiasi sosial, kita melihat adanya perbedaan masyarakat secara horizontal atau setara, di mana mereka tidak ada tingkatan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang lebih bagus, mana yang tidak bagus. Jadi di dalam stratifikasi ini adalah lawan dari diferensiasi. Nah, di sini stratifikasi sendiri berasal dari kata stratum, strata atau tingkatan, ya. Pengertiannya merupakan kedudukan atau posisi masyarakat di dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat atau hierarkis, di mana di situ kita melihat, ya, ada posisinya pasti yang di atas dan ada yang di bawah. Satu keniscayaan juga, ya, bahwa kemarin kita membahas kesetaraan, bahwa ya semuanya dilihat dari sudut pandang diferensiasi, semuanya tidak ada yang dominan, tidak ada yang lebih tinggi. Tapi sosiologi secara struktur juga menemukan dan tidak bisa mengabaikan bahwa kenyataannya ada strata dalam masyarakat, bahkan di dalam kehidupan hewan juga strata itu ada, ya. Bayangkan kalau kalian pernah melihat sekumpulan singa di di Afrika mungkin, ya, pasti juga mereka ada ketua singanya, ya, yang secara seleksi alam, ya, secara melalui mungkin seleksi alam tersebut akan terpilih siapa menjadi ketua kelompok singanya, ya kan. Pasti jelas singa yang paling kuat, yang paling besar, ya, untuk menjadi pemimpinnya, termasuk di kelompok-kelompok primata. Nah, di manusia pun juga secara kenyataannya memang tidak bisa dipungkiri bahwa strata itu ada. Misalnya, ya, kita kan inginnya setara, nggak ada yang berkuasa dan sebagainya, ya, tidak bisa seperti itu, ya, sudah hukum alamnya. Makanya sosiologi dari sudut pandang struktur ini menemukan hal-hal yang secara garis besar ada. Nah, namun ternyata strata di dalam kehidupan sosial atau di kehidupan manusia itu sendiri berbeda dari di kehidupan makhluk-makhluk yang lain, seperti tadi ada kelompok singa, serigala, bahkan primata. Jadi di manusia itu lebih dinamis, ya, hierarkinya. Oke, ini yang penting juga untuk dipelajari kalian, ya. Dasar untuk menggolongkan barisan sosial itu ada 4 yang paling umum, ya. Ini sudah secara ilmiah dikaji ada 4. Meskipun nanti ada temuan lain, tapi 4 ini ternyata yang sudah paling intisarinya seperti itu. Yang pertama kekayaan, kedua kekuasaan, 3 kehormatan, keempat pendidikan. Nah, kemarin dalam kesetaraan atau di dalam penjelasan diferensi sosial, kalian melihat, ya, semua profesi kan sama, dari tukang yang bersih-bersih di jalan dengan pilot itu katanya sama. Iya, dari segi profesinya sama, fungsi di dalam sosialnya sama, mereka memberikan fungsi. Tanpa mereka pun, ya, kehidupan kita tidak akan berjalan dengan struktur yang sempurna seperti itu, ya. Tapi kalau dalam stratifikasi kita bisa melihat, ya, jelas dari segi kekayaan, ya, kesejahteraan mungkin berbeda, ya, antara yang tukang bersih-bersih di jalan dengan orang yang punya keahlian seperti menerbangkan, ya, pesawat terbang, ya, pilot itu. Secara profesi mereka sederajat punya fungsi, tapi secara kekayaan mungkin, ya, jelas berbeda. Secara kekuasaan, ya, mereka sama-sama buruh sebenarnya, ya. Pilot itu kan pegawai di bawah perusahaannya kerja, itu juga tukang bersih-bersih juga di bawah komando dari pemerintahan, ya, petugas dinas kebersihan. Jadi kekuasaan mungkin mereka sama sebenarnya. Dari kehormatan relatif, ya, tapi jelas masyarakat kita memang umumnya selalu menghargai sesuatu yang mungkin lebih dihormati orang yang punya status sosial tinggi, termasuk kekayaan dan mungkin pendidikan, ya. Poin keempat juga berbeda. Untuk menjadi seorang pilot kan pasti studi dan sekolahnya tidak
biasa ya, mereka menempuh pendidikan yang lebih lama dan panjang dibandingkan orang atau yang berprofesi sebagai petugas kebersihan. Ini berdasarkan ekonomi. Sebenarnya ya Karl Marx termasuk yang sangat menentang adanya kelas-kelas sosial seperti ini ya. Jadi dia menerapkan bahwa ya harusnya dihapus saja itu kelas sosial, nggak usah ada penguasa, nggak usah ada pemilik modal, semua bisa mengatur, semua harus dibagi rata, didistribusikan rata. Misalnya ada orang kaya punya tanah 1 hektar ya, kalau bisa itu tanah jangan dimilikinya tapi dibagi-bagi ke masyarakat yang mungkin belum punya tanah gitu. Atau misalnya kayak di satu tempat dia menemukan minyak gitu ya, karena Marx beranggapan bahwa minyak itu ya jangan dikuasain oleh siapa-siapa, harus dibagi rata, didistribusikan rata. Namun seperti yang Bapak dulu pernah jelaskan bahwa konsep-konsep yang dicetuskan oleh Karl Marx termasuk komunisme tersebut gagal di berbagai negara dan sekarang sudah mati karena karena secara kodrat strata itu ada, dan apa hikmahnya, pasti banyak strata itu ya, termasuk manusia jadi lebih giat bekerja, lebih optimis untuk bisa mengejar atau mencapai pada strata tertentu. Ini juga selain kita memahami perbedaan, kita juga harus memahami kelas-kelas di sini ya. Kalau kita saling memahami di antara kelas ini ya insya Allah masyarakat ya jadi lebih tertib, lebih harmonis gitu ya. Kan selama ini yang kelas atas merasa dia yang paling bagus sehingga tidak pantas untuk bergaul dengan yang kelas bawah dan sebagainya. Di negara-negara Eropa dulu waktu modernisasi, industrialisasi, kesenjangan tersebut sangat muncul ya. Kalau kalian pernah menonton film Titanic itu, sebuah kapal saja dibagi menjadi beberapa kelas yang ya kalian bisa lihat kelas bawah dia mendapatkan tempat atau kursi atau tempat istirahat di kapal yang bagian paling bawah dengan banyak tikus, lebih panas, pengap, sangat tidak standar manusiawi. Tapi kalau kelas atas mereka mendapatkan nikmatan yang luar biasa ya, fasilitasnya lengkap. Nah itu di Eropa waktu itu memang sangat gencar, makanya banyak ilmuwan sosial yang menentang hal tersebut. Tapi mungkin pertentangannya terlalu ekstrim hingga ya akhirnya konsepnya menjadi gagal. Bahkan komunis sendiri malah disalahgunakan untuk melanggengkan kekuasaan yang sangat diktator dan sangat otoriter. Ya makanya gagal, termasuk Indonesia menolak ideologi tersebut, komunisme maupun liberalisme. Kita memilih menggabungkan konsep keduanya, yaitu Pancasila yang lebih sempurna karena dibingkai dengan konsep-konsep yang lebih religius. Berikutnya ini di negara demokratis ya. Jadi ini struktur masyarakat demokratis itu juga masih ada stratanya, bukan berarti demokratis. Ya kalau komunis sangat menghilangkan ini ya strata ini, tapi ternyata malah justru mengacaukan satu tatanan atau struktur sosial. Jadi demokratis itu memang satu formulasi yang lebih baru, yang lebih tepat untuk saat ini ya dibanding formulasi yang lain, di mana di situ ada beberapa golongan. Di antaranya ada elit, profesional, semi profesional, skill, semi skill, dan unskill. Nah, skill kalian bisa baca di situ. Di slide yang Bapak berikan juga ada pramunisma, tukang kebun, dan petugas kebersihan jalan ya. Di lapisan demokratis, orang yang tidak memiliki pendidikan otomatis akan dibawa. Coba, tapi kenyataannya ada orang yang tidak punya kemampuan sekolah, dia bisa menjadi pengusaha. Nah, justru di dalam demokratis inilah semua lapisan masyarakat bisa saling bertukar kondisi atau bertukar status kedudukan sosialnya tergantung dari ya satu usaha, nasib, dan sebagainya. Ya, itu ada semi skill, pekerja pabrik tanpa keterampilan seperti sopir, pelayannya. Skill, orang memiliki keterampilan mekanis, teknis, dan capster, atau dia dibekali kemampuan khusus yang atau diberikan pelatihan khusus supaya dia bisa memiliki skill-skill biasa. Semi profesional nih bekerja di kantor ya, mereka memiliki pendidikan, riwayat pendidikan yang lebih tinggi ya. Tapi beberapa hal misalnya memang tidak membutuhkan gelar, yang penting dia bisa bekerja sesuai
fungsi dari perusahaannya. Profesional, nah di sini sudah sesuai keahliannya. Profesional, profesi itu kan berarti kan dia bekerja sesuai apa yang menjadi fungsi dan kebutuhan dari perusahaannya. Ya misalnya dia sebagai desainer, ya dia bidang desainer, ya disuruh yang lain dia belum tentu bisa ya. Berikutnya elit, ini orang yang memiliki modal biasanya atau yang ada di kalangan atas. Bisa juga orang yang memiliki kekuasaan, dia sangat dihargai di masyarakat dan diangkat mungkin dia melalui jalur politik jadi kepala daerahnya, atau dia memiliki uang yang banyak mungkin ya dia bisa menguasai berbagai macam sumber daya. Menurut McIver ya, piramida kekuasaan secara struktur dibagi menjadi 3, kasta, oligarki, dan demokratis. Kasta ini tipe strata yang paling klasik atau paling lama ya, biasanya masih ya zaman-zaman kerajaan dulu ya. Kalian bisa melihat di situ garis pemisahnya sangat tertutup. Jadi orang dengan strat atau kasta rendah jelas tidak bisa naik ke kasta berikutnya dan sebagainya. Jadi kalau keturunan kastanya misalnya ada di bawah, ya secara struktur masyarakatnya tidak memperbolehkan pindah kasta dan sebagainya. Ya jadi di situ ada garis yang sangat tebal ya. Ini ya garis-garis yang solid ini ya, bukan putus-putus. Ini menandakan dia hanya terbatas sampai di situlah perpindahan mobilitas sosialnya atau perpindahan dari kedudukannya dari rendah ke tinggi hanya dibatasi, tidak sampai di atas. Nah, yang putus-putus ini masih diberi kesempatan meskipun itu juga sulit, tipe kasta ya. Ya silakan kalian bisa cari apakah Indonesia masih ada yang menggunakan kasta ini. Oke ya. Berikutnya tipe oligarki, mana kekuasaannya hanya dipegang oleh segelintir elit politik ya. Jadi di sini juga hampir sama dengan kasta ya, hampir sama dengan kasta, tapi ya, kalian bisa lihat di sini garis yang solid sudah tidak ada ya, sama dengan kasta tapi garis yang solid sudah tidak ada. Namun di atas masih ada piramida yang sangat runcing, berarti ada satu penguasa politik yang ini sudah tidak bisa diganggu gugat kalau yang seperti ini ya. Ya ini bisa orang yang dari golongan kaya, mempunyai kekuasaan militer tinggi dan sebagainya. Jadi ya yang di bagian atas ini memang orang-orang yang punya kekuatan ya, dia sangat kuat sekali di sini. Jadi orang yang bawah meskipun diberi kesempatan untuk naik itu sangat susah ya. Ya mereka hanya akan berputar-putar di strata ini saja ya. Kalau untuk yang bagian atas ini kalian ya satu mungkin harus merubah status kedudukan sosial kalian yang menjadi orang bangsawan, menjadi penguasa militer dan nah oligarki ini tipe struktur ya. Jadi meskipun negaranya oligarki itu kan, di mana sih negara yang oligarki ini kan? Itu di Rusia ya. Rusia, Korea Utara juga ya oligarki strukturnya ya. Tapi pemerintahannya masih sangat otoriter. Nah ini yang tipe struktur yang menjadi idam-idaman manusia, meskipun apakah benar kita sedang mencapai ini atau belum ya. Demokratis artinya di sini semua orang bisa menempati kedudukan lebih leluasa, bisa menjadi penguasa, tapi dalam tanda kutip di sini bukan penguasa ya, tapi pemimpin politik ya, dimana kalau dalam demokratis pemimpin itu pun masih bisa dikendalikan oleh kekuatan besar bernama masyarakat. Artinya masyarakat diberikan peluang untuk bersuara, untuk memberikan saran, untuk mengkritik, untuk memperbaiki. Artinya dalam satu struktur masyarakat semuanya ikut andil dalam demokratis. Berbeda dengan tipe oligarkis dan kasta di mana mereka masyarakat yang di bawah tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki kekuatan, ya tidak memiliki ruang untuk membangun masyarakatnya. Jadi kalau oligarkis dan kasta biasanya hanya yang di puncak lah yang bisa mengendalikan. Jadi memang benar-benar penguasa tunggal gitu ya. Sedangkan di demokratis harusnya semua bisa ikut menggerakkan, harus ikut membangun ya. Jadi meskipun di bawah itu hanya secara kedudukan saja, namun secara kesempatan
dalam demokratis harusnya berlaku sama. Oke, ini tipenya ya, sifat atau tipe ya. Stratifikasi sosial itu ada tertutup, terbuka, campurannya. Dari 3 tipe kasta, oligarkis dan demokratis, kita juga menemukan bahwa ternyata stratifikasi itu ada yang benar-benar tertutup, ada yang benar-benar terbuka, ada yang campuran ya. Yang tertutup misalnya apa ya, tadi ya demokrat, yang tertutup itu apa, misalnya ya sistem kasta ya, yang di India misalnya mungkin sangat tertutup, tapi untuk saat ini apakah benar-benar tertutup, nah itu kita perlu kaji kembali ya. Tapi sistem kasta itu konon di zaman dulu sangat tertutup, tapi setelah modernisasi mungkin nanti polanya menjadi campuran, artinya memang karena mereka hormati tradisi, budaya dan keyakinannya, kasta ini tetap ada, tapi mereka masih bisa memiliki kesempatan untuk berpindah posisi kedudukan. Misalnya ya kastanya paling rendah, tapi dia mungkin karena berjuang dan memiliki kesempatan akhirnya secara ekonomi naik ya, jadi kan strata ekonominya naik tapi kasta tidak. Jadi garis merah ini menandakan ada yang tidak bisa berubah tapi ada yang bisa berubah, sedangkan kebanyakan dari masyarakat di ya seluruh dunia ya termasuk Indonesia sudah memberikan kesempatan untuk terbuka, bebasnya itu tanda panahnya bisa lari ke atas, lari ke bawah, lari ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Ya kalian kan bebas ya, mau dari juragan pindah menjadi pedagang, mau jadi dari bos pabrik ya, terus jualan bakso keliling, itu kan nggak ada yang melarang ya. Atau sebaliknya gitu, mau dari nggak punya menjadi kaya raya silahkan, itu nggak ada yang stratifikasinya berubah. Dari yang statusnya mungkin buruh menjadi juragan, menjadi bos, silakan. Nah itu ya pembelajaran kita hari ini tentang stratifikasi sosial. Yang mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, penjelasannya mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.